konten yang kita buat ya itu harus mempertimbangkan algoritma Instagram. Ya. Konten yang kita buat itu harus mempertimbangkan interaksinya. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita mau bikin membuat akun kita itu menjadi bagus performanya, maka perhatikan konten kita. Yang pertama itu, yang kedua apa? Interaksinya. Interaksinya harus kita perhatikan. Like, comment, dan share-nya itu harus kita perhatikan. Maka bikinlah konten yang shareable, yang saveable, ya. Ada yang kemudian mengundang komen, mengundang like. Nah, itu gitu. Kalau bentuk video juga begitu sama, ya. Yang shareable dan saveable. Itu akan mempengaruhi algoritma atau perkembangan dari akun kita. Itu begitu. Yang tujuannya adalah membuat betah user kita, membuat betah follower kita. Jadi kalau kontennya menarik, interaksinya itu intens gitu ya. Kita dengan audiens itu intens, maka kemudian itu akan membuat user kita itu betah. Nah, ternyata tidak hanya user, tapi advertiser tadi juga betah. Itu begitu. Jadi betah. Nah, apa konten yang bisa membuat user dan advertiser itu betah? Ya, itu adalah konten yang relevan dan bermanfaat. Tadi kita membahas tentang relevansi. Ya. Maka konten yang bermanfaat dan relevan itulah yang membuat user, atau user itu kan berarti belum follower, belum tentu jadi follower kita. User itu berarti kan pengguna Instagram. Ya. Kemudian advertiser itu betah. Ya. Maka konten apa yang bisa membuat user dan advertiser itu betah adalah konten yang bermanfaat dan yang relevan dengan mereka. Jadi orang itu tujuannya, orang itu punya akun Instagram, kemudian dia memfollow akun-akun yang memang menurut dia bermanfaat buat dia, atau relate dengan dia, relevan dengan dia. Dia follow akun akun musik, karena memang dia suka musik. Dia memfollow akun publik tentang humor, dia memfollow akun publik tentang gosip, ya, tentang berita. Nah, itu begitu, itu relevan. Maka dia di situ nanti betah. Nah, tujuannya begitu. Ya. Jadi tujuan kita membuat akun atau konten Instagram itu adalah harus bisa membuat betah follower kita. Nah, bentuk konten apa yang bisa membuat bermanfaat dan yang relevan? Itu ada dua jenis, yaitu entertaining dan educating. Nah, kalau dari kemarin kita membahas tentang edukasi, nah ada satu lagi kemudian adalah entertaining. Ya, entertaining itu tidak harus bentuk ini ya, tidak harus bentuk hiburan yang sifatnya kayak tertawa dan seterusnya, itu tidak. Ya, konten yang misalnya entertaining itu kan kayak kemarin saya contohkan misalnya di siapa yang pagi hari ini sudah sholat subuh, yuk absen, nah gitu. Itu entertaining, itu konten entertaining, bukan konten educating, gitu begitu. Itu konten entertaining. Nah, konten-konten seperti itulah yang bisa menaikkan ya seseorang itu menjadi betah, yang bisa interaksi di Instagram itu menjadi baik, menjadi bagus, begitu. Nah itu, jadi pentingnya kita membahas mindset tadi adalah arahnya ke sini, begitu. Maka jika ingin mengoptimasi interaksi, ya, buatlah konten yang relevan, ya, yang relevan dengan audiens kita, dengan follower kita, ya, dengan calon customer kita, kemudian betah dan bermanfaat, dan yang ketiga adalah edukasi dan entertain. Nah itu gitu. Ya, ini tugas kita kalau kita mau bikin akun publik itu. Ya, sebenarnya bukan hanya akun publik, semua akun harusnya begitu. Kalau ingin membuat mengoptimasi interaksi di Instagram, ya, interaksi itu kan hal yang didewa-dewakan di Instagram itu begitu, karena kalau kemudian berbicara algoritma ya memang interaksi itu begitu. Oke, kemudian yang berikutnya tentang postingan di Instagram. Ini masih ada kaitannya dengan tadi algoritma dan perkembangan akun kita. Postingan kita di Instagram itu bisa berakhir kepada dua. Yang pertama adalah Instagram kita itu bertumbuh, atau Instagram kita itu tidak bertumbuh. Pilihannya cuma dua itu. Berawal dari mana? Dari postingan kita. Ya, kalau kita coba lagi balik ke slide yang sebelumnya tadi, bahwa
postingan yang bagus adalah postingan yang interaksinya tinggi. Nah, kalau mau interaksi tinggi, maka kembali tadi ya, bikin konten yang relevan, bermanfaat, educating, dan entertain. Itu begitu. Nah, ini posisi dari akun kita. Posisi dari akun kita itu bisa bertumbuh dan bisa tidak bertumbuh. Ini akun apa saja? Ya. Pertama mungkin bahasan kita adalah akun publik. Bagaimana akun itu bisa bertumbuh, akun itu tidak bisa bertumbuh? Jadi kalau kita bikin postingan misalnya, kita posting. Ya. Nah, menurut data yang terbaru bahwa postingan kita ketika kita posting, maka itu akan diperlihatkan kepada 7-10% follower kita. Karena algoritma Instagram begitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa itu akan tergantung kepada relevansi. Jadi robotnya, dalam tanda kutip robotnya Instagram itu langsung begitu. Begitu kita posting, kita bikin postingan, ya. Sekarang misalnya jam 17, ya, kita posting. Maka 7-10% follower kita itu akan melihat. Gitu begitu. Nah, tinggal persoalannya adalah konten kita itu menarik atau tidak, shareable atau tidak, saveable atau tidak, educating atau tidak, entertain atau tidak. Itu begitu. Kalau kemudian akun itu kan ada dua pilihan, ada dua pilihan ya. Follower, kalau kemudian konten kita itu tidak shareable ya, tidak mengundang interaksi ya, follower ya tidak berinteraksi. Tapi kalau mengundang follower itu berinteraksi, maka akan mengundang interaksi. Ya. Jadi konten ya. Nah, kalau kemudian follower kita tidak berinteraksi, yang terjadi daya jangkau postingan kita berkurang. Jadi kan sebelumnya 7% nih. 7% kita posting, kemudian tidak ada yang nge-like, atau mungkin ada yang nge-like 1 orang, yang komen cuma 1 orang. Maka tidak harus nunggu 1 jam. Ya. Beberapa menit kemudian postingan kita sudah tidak terlihat lagi. Daya jangkau postingan kita itu berkurang. Itu begitu. Nah, kalau follower kita itu berinteraksi, karena mungkin konten kita itu tadi ya, educating, entertain, ya, mengandung shareable, saveable dan seterusnya, mengundang interaksi atau mengundang dan mengandung interaksi, maka ya, yang terjadi daya jangkau postingan kita bertumbuh. Ya, kalau ada yang misalnya kita punya follower 10, misalnya begitu. Kalau 10-10-nya itu berinteraksi dengan postingan kita, maka dia daya jangkaunya akan bertumbuh. Daya jangkau postingan kita itu akan bertumbuh. Tidak hanya diperlihatkan kepada 7, mungkin tidak hanya diperlihatkan kepada 10 orang follower kita. Ya. Bagaimana caranya Instagram? Nanti akan muncul di Explorer. Di Explore, kok Explorer. Akan muncul di Explore. Itu begitu. Nah, kalau daya jangkau postingan kita itu bertumbuh, ya, kemungkinannya ada 2. Followers kamu nanti masih sama. Jadi followers kita itu berinteraksi, maksudnya mungkin ada tadi ya di awal follower kita itu cuma nge-like, ya. Kemudian yang kedua berinteraksi lagi follower kita itu dengan apa? Dengan komen. Kemudian berinteraksi lagi dengan apa? Dengan shareable, share, ya. Kemudian berinteraksi lagi dengan apa? Dengan save, Maka kalau postingan kita itu seperti itu, ya, maka daya jangkau akun kita itu bertumbuh, begitu. Tapi kalau follower kita tidak berinteraksi, maka kembalinya ke sini, ke daya jangkau postingan kita berkurang, maka Instagram kita tidak bertumbuh. Itu yang terjadi. Nah, bayangkan kalau itu terjadi tidak hanya 1 postingan, tapi setiap postingan yang kita bikin kemudian tidak mengandung interaksi, tidak terjadi interaksi, ya. Mungkin mengandung interaksi, tapi mungkin tidak mengundang interaksi. Gitu begitu. Mengandung interaksi tapi tidak mengundang interaksi atau tidak berinteraksi orang-orang follower kita itu. Maka daya jangkau Instagram kita itu tidak bertumbuh. Tapi kalau kemudian postingan itu berinteraksi, follower kita itu berinteraksi, tidak hanya like, tapi dia juga komen, dia share, kemudian dia save, maka follower kita akun daya jangkau postingan kita itu ditempatkan di Explore. Ya, di ranking hashtag. Itu begitu. Jadi misalnya tadi saya contohkan, misalnya follower kita 10. 10-10-nya berinteraksi semuanya. Like, comment, share. Maka akan muncul nanti di Explore Instagram. Instagram yang bukan
muncul di Explorer Instagram yang bukan follower kita. Begitu. Itu bisa munculnya akan ke situ. Maka disitulah nanti akun kita akan bertumbuh.